Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bandika Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu bagaimana cara pengisian evaluasi MPLS Ramah tahun 2026. Nah, di sini Bapak Ibu, pertama saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu sebelum masuk kemari, nanti Bapak Ibu silahkan klik link yang dibagikan ya. Misalnya ini link yang seperti ini Bapak Ibu ya, yang karakter.data.kemendikbudrismen.go.id. Setelah Bapak Ibu klik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu Bapak Ibu klik yang ini, bacaan kerjakan tes. Nanti setelah Bapak Ibu klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya silakan Bapak Ibu masukkan kode uniknya. Di setiap sekolah itu memiliki kode unik yang berbeda ya. Jadi silahkan koordinasikan dulu dengan operator ataupun dengan guru yang mengurusin perihal MPLS ini. Setelah Bapak Ibu masukkan kode yang telah diberikan, lalu Bapak Ibu klik lanjutkan, nanti akan muncul tampilan selanjutnya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan daripada nama sekolah dan alamatnya ya Bapak Ibu. Ini untuk pengisian murid ya. Lanjut Bapak Ibu klik nanti ini, lanjut input NISN. Selanjutnya tampilannya akan keluar seperti ini. Nah, untuk Bapak Ibu yang anak ataupun muridnya sudah memiliki NISN, silakan ketik. Tapi jika belum memiliki NISN, Bapak Ibu bisa ketikkan saja dari angka 1 sampai 0 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Setelah itu Bapak Ibu klik lanjutkan, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu silakan lengkapi mulai dari nama lengkapnya, usahakan pakai huruf besar semua aja biar enak, huruf kapital Bapak Ibu ya. Pilih jenis kelaminnya, lalu lanjut isi tahun lahirnya. Setelah itu Bapak Ibu klik simpan. Nanti akan masuk ke dalam tampilan seperti ini. Silakan Bapak Ibu kerjakan yang mana yang belum. Nah, khusus di sekolah saya yang belum itu adalah yang ini, kerjakan evaluasi ya. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan mana yang belum. Khusus alternatif kerjakan yang tes ini, alternatif 1 dan alternatif 2 ini, apabila servernya nggak bisa Bapak Ibu. Kalau ini nggak bisa baru Bapak Ibu kemari ya. Jadi kalau ini bisa nggak usah, ini nggak penting. Kalau ini bisa, kalau ini nggak bisa baru ini jadi penting gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau sekolah yang belum, silakan, ataupun ada orang tua yang belum, silakan isi yang bagian ini, karena kerjakan tes ini batasnya sampai 7 Agustus. Ini sudah tanggal 4, jadi sisa 3 hari lagi. Jika Bapak Ibu sudah bagian kerjakan tes, nah khusus sekolah saya akan mengerjakan bagian yang ini Bapak Ibu, kerjakan evaluasi. Selanjutnya silakan Bapak Ibu klik nanti kerjakan evaluasi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada tampilan ini Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi data yang dibutuhkan. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mengklik ini bagian berikutnya ya, silakan klik berikutnya. Nanti kita akan lihat tampilannya bagaimana. Nah, ini adalah tampilannya Bapak Ibu. Selanjutnya silakan kita lihat dulu mulai dari nama lengkapnya apakah sudah betul, NISN-nya jika belum ada silakan ketikkan sesuai permintaan, lalu masukkan NPSN. NPSN ini otomatis ada ya Bapak Ibu ya, karena sesuai dengan data murid yang udah diinput ke dalam Dapodiksi Anak. Nah, ini Bapak Ibu silakan isikan kembali untuk tanggal lahirnya ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa sesuaikan apa yang diminta, lalu pelan-pelan aja agar tidak ada data yang salah. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu klik berikutnya. Pastikan sudah yakin, lalu klik berikutnya lagi Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu, saya sudah mendapatkan informasi yang jelas tentang panduan kegiatan MPLS Ramah. Nah, ini bagaimana sekolah menginformasikan kepada Bapak Ibu. Nah, kalau iya memang udah disampaikan, maka klik yang sangat setuju ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, ini ada bacaan pertanyaan selanjutnya adalah perlengkapan yang diperlukan atau dibawa anak saya untuk MPLS Ramah bisa saya siapkan dengan mudah. Nah, sangat setuju Bapak Ibu ya, di sekolah saya itu tidak memberatkan. Bahkan hampir dibilang hampir tidak ada membawa ya. Anak saya mengikuti MPLS Ramah secara gratis tanpa pungutan biaya apapun. Nah, saya sangat setuju karena tidak ada dikutip dana. Di sini anak saya dapat mengikuti jadwal kegiatan MPLS Ramah dengan nyaman. Nah, saya setuju ya, karena memang sudah ditentukan dan sudah disampaikan sewaktu sosialisasi. Ini pertanyaan selanjutnya, anak saya aman secara fisik jasmani selama mengikuti MPLS Ramah. Setuju ya, karena ini berkaitan dengan perpeloncoan. Jadi kalau nggak ada perpeloncoan maka klik sangat setuju Bapak Ibu ya.
Anak saya tidak mengalami tekanan, ancaman ataupun paksaan yang membuatnya takut atau dipermalukan selama mengikuti MPLS Rama. Nah, di sini setuju, kalau saya sangat setuju, karena di sekolah saya anak-anaknya tuh sampai joget-joget di atas meja nggak masalah, kami ketawain aja, malah kami bahagia bersama gitu ya. Nah, di sini anak saya mendapatkan jeda yang cukup untuk makan, minum, ibadah dan istirahat selama MPLS. Sangat setuju ya. Jadi kami memberikan jeda waktu itu hampir 30 menit terkadang, karena kami masih di kelas 1 SD gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan kebiasaan anak di TK mau ke SD-nya gitu ya. Jadi perpindahannya. Selanjutnya saya merasa latar belakang, kondisi dan perbedaan setiap murid dihargai selama pelaksanaan MPLS Rama. Sangat setuju ya Bapak Ibu ya. Kita tidak ada membedakan dan tidak ada mempermasalahkan. Selanjutnya, saya merasa lingkungan sekolah anak saya aman, nyaman, dan mendukungnya untuk belajar. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau saya sangat setuju karena selalu ada kegiatan penyampaian hal-hal anti bullying di sekolah saya gitu ya. Ini anak saya terlihat senang mengikuti rangkaian kegiatan MPLS Rama, sangat setuju. Mungkin dia malu-malu aja, belum keluar potensinya gitu Bapak Ibu ya. Selebihnya sih saya sangat setuju. Selanjutnya, saya merasa tes saat MPLS dapat membantu mengenali kelebihan, potensi, serta kebutuhan pengembangan dirinya. Sangat setuju ya. Nah, ini terkait dengan tes fleksibilitas, itu ada kegiatannya Bapak Ibu ya. Anak-anak diukur ya. Tes indeks massa tubuh dan tes denyut nadi, itu ada semua dilakukan di sekolah saya. Selanjutnya, saya merasa bakat dan minat anak saya dapat berkembang di sekolah ini ya. Kayak mana sih perasaan Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu bisa nggak? Silahkan Bapak Ibu pilih. Selanjutnya, anak saya tidak terbebani ketika mengikuti tes fleksibilitas. Sangat setuju, karena ini tidak ada kita paksa-paksa bentuk tubuhnya ya. Jadi seberapapun anak sampai, itulah dia yang akan kita tulis. Misalnya sampainya di angka 2, ya udah 2 aja, nggak ada kita paksa-paksa. Jadi hanya kita bantu agar posisi tubuhnya benar. Nah, itu aja ya. Selanjutnya, saya senang karena sekolah melaksanakan unjuk karya untuk membantu murid menunjukkan potensi dirinya. Nah, ini bagaimana tampilan di sekolah Bapak Ibu ya, silakan aja, mau sangat setuju, tidak setuju ya silakan. Jadi ini tidak ada paksaan ya. Jadi silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan bagaimana keadaan di lapangan gitu ya. Selanjutnya, anak saya sudah cukup mengenal teman-teman seangkatannya. Setuju, karena belum tentu ya bisa langsung kenal seluruhnya ya. Apalagi anak kelas 1 ingatannya belum terlalu kuat untuk mengingat nama kawannya. Anak saya nyaman berinteraksi dengan teman-teman barunya. Setuju ya. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan saja. Di sini ada juga anak saya sudah cukup mengenal guru dan tenaga kependidikan yang dapat membantu dirinya di sekolah. Setuju. Silakan Bapak Ibu sesuaikan. Mau sangat setuju ya boleh, setuju ya boleh. Selanjutnya, saya mendukung penuh anak saya di rumah dalam mengikuti kegiatan MPLS Rama. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu mendukung anaknya? Apakah Bapak Ibu setuju atau sangat setuju? Mungkin ada nasihat-nasihat yang Bapak Ibu berikan di rumah. Nah, nanti MPLS jangan manjat-manjat tembok, jangan manjat-manjat pohon, jangan narik-narik baju kawannya gitu ya. Ini selanjutnya, saya sudah memahami tata tertib sekolah yang disesuaikan dengan budaya sekolah aman, nyaman, B atau BSAN. Nah, saya sangat setuju. Silakan Bapak Ibu sesuaikan. Pertanyaan selanjutnya, anak saya sudah mendapatkan informasi terkait gerakan ASRI, aman, sehat, resik, dan indah. Nah, ini disampaikan pada saat hari pertama MPLS Bapak Ibu ya. Nah, ini setuju karena saya yang buat bahan materinya ini, saya sampaikan ke anak-anaknya, anak-anak di sekolah saya gitu ya. Selanjutnya, anak saya sudah mendapatkan informasi terkait gerakan rukun sama teman. Sangat setuju karena saya yang membantu rekan-rekan saya untuk menyampaikan materi ini wajib, dan PPT-nya juga saya yang bantu nyiapkan. Jadi saya tahu apa langkah-langkah yang sudah dilaksanakan. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, setelah MPLS Rama, anak saya lebih siap dan lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Nah, sangat setuju karena anak saya senang ya tiap hari sekolah. Kalau disuruh libur karena demam pun dia nggak mau Bapak Ibu. Ini anak saya mendapatkan pemahaman tentang cara menggunakan media digital dengan sopan, aman, dan bertanggung jawab. Sangat setuju karena sudah kami ajarkan kelas 1 tidak boleh foto selfie asal upload, tidak boleh sembarangan mengomentari status orang. Nah, itu berbahaya ya untuk anak-anak ya Bapak Ibu yang belum mengenal bullying digital gitu ya. Selanjutnya, anak saya sudah mengetahui letak dan fungsi bangunan-bangunan di sekolah seperti ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, atau fasilitas lainnya. Sangat setuju karena sudah ditunjukkan oleh guru kelas 1
tentunya ya. Selanjutnya ini Bapak Ibu pertanyaannya, anak saya mengetahui kepada siapa atau kemana harus melapor jika melihat atau mengalami kekerasan di sekolah. Sangat setuju, sudah disampaikan. Di sekolah kami intinya siapa guru yang dia temui langsung sampaikan, dan kami sudah berkomitmen siapapun guru yang menerima laporan wajib ditindaklanjuti, tidak ditinggal ataupun tidak diarahkan kepada guru lainnya. Nah, di sini apa aktivitas MPLS Rama yang menurut anak Anda paling berkesan? Jadi silakan tanya anak Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu yang isi, nanti takutnya kegiatannya nggak ada tapi Bapak Ibu isi kan gitu. Contoh misalnya di sini ada kegiatan bernyanyinya gitu ya Bapak Ibu ya, bernyanyi. Nah, kalau anak saya ini senangnya dia bernyanyi, bernyanyi apa namanya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi bisa kita singkat gini aja ya, 7 KAIH. Nah, apa aktivitas MPLS Rama yang menurut anak Anda kurang menarik untuk dilakukan? Apa nih Bapak Ibu? Mungkin aktivitasnya kalau anak saya tuh terlalu lama ya, terlalu lama penjelasan gitu ya. Nah, itu aja sih, terlalu lama penjelasan. Namanya anak-anak ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir sebelum kita klik kirim, silakan Bapak Ibu pastikan dulu ya. Di sini ada apa saja kendala yang dihadapi saat mengikuti MPLS. Ini boleh dicentang lebih dari satu. Nah, kalau saya terus terang tidak ada kendala ya. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan. Baik itu jadwal terlalu padat, jadwal mulai terlalu pagi, jadwal selesai terlalu sore. Ini biasanya SMP SMA nih biasanya ya, menyesuaikan ya. Kesulitan menyiapkan perlengkapan. Nah, ini kalau perpeloncoannya terlalu berat. Aktivitas terlalu melelahkan. Nah, ini anak SD jarang nih. Waktu istirahat terlalu pendek, silakan Bapak Ibu. Informasi sulit dipahami, materi terlalu banyak, silakan. Ruang kelas kurang nyaman. Nah, di sini kami sediakan sampai 3 kalau nggak salah, 2 atau 3 kipas angin ya. Karena tergantung situasi tempatnya, apalagi cuaca gitu Bapak Ibu ya. Kesulitan mendapatkan teman baru. Nah, ini mungkin kalau anaknya pemalu silakan isi. Kegiatan kurang menyenangkan, apa itu? Kalau ada silakan. Cara penyampaian materi kurang menyenangkan, silakan. Nah, kalau saya memang tidak ada kendala, jadi akan saya klik kirim Bapak Ibu ya. Kalau sudah yakin silakan klik kirim. Nanti akan muncul tampilannya, kita lihat. Nah, ini sudah selesai, nanti silakan Bapak Ibu screenshot saja. Kalau sudah selesai Bapak Ibu screenshot, nanti sampaikan di grup kelasnya ya. Sampaikan di grup kelasnya, ketika namanya juga bahwasannya Bapak Ibu sudah selesai mengisi. Oke Bapak Ibu, demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengisian evaluasi MPLS Rama tahun 2026 jenjang sekolah dasar. Intinya jenjang SMP SMA nanti nggak jauh beda sih, seperti ini evaluasi. Yang banyak itu waktu isian dikerjakan tes ya, kalau evaluasi nggak terlalu banyak. Oke Bapak Ibu, semoga penyampaian ini dapat bermanfaat. Seandainya Bapak Ibu ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu Andika Channel mohon pamit.